Cek cek cek. Ya. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli pepaya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Anak baru mau sekolah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rofah dari TK Pertiwi 071. Bapak Ibu boleh panggil saya Bu Ais, boleh juga Ibu Guru, boleh juga Bunda. Ya, biasanya kalau di PAUD itu dipanggil Bunda. Asal jangan satu ya Bapak Ibu ya. Jangan panggil saya itu Ibu Pertiwi. Nanti kalau dipanggil Ibu Pertiwi, serasa saya itu jadi ibu negara. Kan Pak Prabowo belum punya ibu negara. Nah, ini Ibu Pertiwinya. Oke, ya. Hari ini saya mau cosplay jadi anak TK. Nih, coba lihat dulu ya. Saya mau pamer baju seragam saya. Ini baju seragam dari TK Pertiwi. Ada baju seragam, terus pakai topi ya. Kalau sekolah saya itu ada topinya, kemudian pakai kaos kaki. Pamer sedikit ya. Terus jangan lupa, anak-anak zaman sekarang itu Bapak Ibu, kalau mau sekolah, kalau nggak pakai aksesoris itu kayaknya ada yang kurang. Apalagi yang lagi viral sekarang nih. Ada yang tahu Bapak Ibu? Labubu ya. Ini boneka Labubu. Tapi boneka Labubu ini yang sering menggelitik saya. Kalau kita perhatikan, zaman dulu kita sekolah kan paling berangkat sekolah pakai seragam, terus udah ya, paling yang berbeda itu apa? Warna bajunya saja. Mungkin yang anaknya itu tipe-tipe yang suka kebersihan, bajunya putihnya itu dari kelas A sampai kelas B masih acak putihnya. Tapi yang sering main glosor-glosoran ya, sering main tanah, bajunya yang tadinya putih jadi warna coklat. Bahkan ada yang jadi warna abu-abu gitu. Nah, tapi sekarang anak-anak zaman sekarang itu sukanya pakai aksesoris. Bisa dilihat ya dari tangan saja. Dari tangan itu anak-anak sukanya pakai jam tangan warna-warni. Apalagi yang suka nyala-nyala itu Bu, yang ada lampu-lampunya. Karena ini saya cewek ya, saya pakainya gelang. Ini ada cincin juga. Cincinnya juga Labubu, sesuai dengan temanya hari ini saya pakainya Labubu. Terus bawa juga kalung ya, boneka, kemudian tas. Di sekolahan saya Bapak Ibu ya, saya itu sampai bingung. Setiap kali jam istirahat mau ambil bekal, saya tanya anaknya satu-satu. Dia sudah jam istirahat nih, yuk teman-teman boleh cuci tangan, terus ambil tas ya. Oke, ambil tas. Ada salah satu tas itu yang tertinggal di rak. Bu, ini tasnya siapa sih Bu? Aduh, tas siapa lagi nih? Setiap hari anak-anak itu tasnya ganti ya. Jadi kalau minggu ini itu temanya melodi, dia pakainya tas melodi. Besok pagi temanya itu dia Cinamorol, tasnya ganti Cinamorol. Bu gurunya belum sampai hafal, dia sudah beli tas baru.
Ada yang cowok itu ada tas Tumble Guys, ada tas Free Fire, ada tas Roblox. Pokoknya gonta-ganti setiap hari. Karena ini yang punya tas nggak ada yang tahu ya ini tasnya siapa yang tertinggal di rak. Akhirnya Bu Guru lelang. Oke, ini karena nggak ada yang punya tasnya, saya bawa ke depan. Teman-teman, ini ada tas tertinggal di rak. Punya siapa sih ini? Nggak tahu, Bu Guru. Loh, ini baru loh tasnya loh. Punya siapa? Nggak ada yang merasa punya. Kalau nggak ada yang merasa punya, ini coba Bu Guru buka di dalamnya ya. Oke. Ternyata dari situ baru keinget ada anak yang kemarin cerita, Bu, itu punya saya Bu. Itu tas saya baru dibelikan sama mama saya. Terus kenapa tadi kok nggak diambil? Aku lupa dikasih nama. Oke, kalau gitu sekarang diambil, teman-teman boleh makan ya, boleh makan. Dan tas yang baru-baru ini silakan nanti dikasih nama. Kalau nggak dikasih nama, ditulis namanya Bu Guru di depan. Seret pakai spidol. Padahal ya, saya ini Bu Gurunya saja itu tas dari 5 tahun yang lalu itu nggak ganti-ganti. Tapi anak-anak saya, murid-murid saya, seminggu bisa ganti tas 7 kali. Bahkan sampai minggu depannya itu nggak habis-habis tasnya. Saking banyaknya tasnya yang baru. Cerita tentang Labubu ini saya ada cerita. Jadi kemarin itu murid saya ada yang boleh sekolah, nggak mau berangkat sekolah. Pagi-pagi saya dapat WA dari orang tua. Sering, Bu, Mas Doni hari ini izin ya Bu. Kenapa ya tiba-tiba Mas Doni izin? Padahal biasanya tuh paling rajin kalau berangkat sekolah. Oke. Sebagai guru yang baik, saya mencoba menanyakan alasan kenapa Mas Doninya ini nggak mau sekolah. Iya Mah, kenapa Mas Doninya nggak sekolah? Ini loh Bu, dia nggak mau sekolah gara-gara diejekin sama teman-temannya, nggak punya boneka Labubu. Ya Allah Bu, gak mau sekolah hanya gara-gara gak punya boneka Labubu, dan itu diejek-ejek sama temennya. Jadi boneka Labubu ini sudah meresahkan ya. Saya itu suka gemes sama boneka Labubu ini. Coba deh Bapak Ibu lihat, boneka Labubu ini kan gak lucu ya. Maksud saya itu tampilannya itu nggak menarik, nggak manis, nggak cute gitu. Matanya lebar, terus giginya aja tajam-tajam, serem. Ini Bu, saking tajamnya giginya, kalau boneka Labubu ini saya lempar, terus ada harimau lewat, saya lempar, harimaunya nanti jadi kempes terus berubah jadi kucing. Saking tajamnya ini dia nggak kena harimaunya, jadi mengecil tuh, jadi seekor kucing. Terus selain itu selain jelek ya, harganya itu mahal. Tahu nggak Bu, Labubu itu harganya berapa? Ada yang pernah beli? Nggak kuat ya? Jutaan Bu, jutaan. Makanya saya cosplay aja ini ya, pakai buah labu gitu.
karena harganya jutaan. Ditambah lagi, labubu itu ternyata adalah jelmaan setan. Jadi dia itu identik dengan setan. Dan deh, makin gak suka saya sama boneka labubu itu. Udah jelek, ya kan? Mahal, setan lagi. Emang bapak ibu mau nih anaknya kalau sekolah ya gendong tas kemana-mana kayak gendong setan. Tiktuk tiktuk tiktuk. Gendong tas serasa gendong setan labubu. Kalau saya sih nggak mau ya. Mending nih kalau boleh usul ya, daripada uangnya dipakai buat beli labubu yang nggak jelas manfaatnya dan justru bikin anak tantrum karena merasa nggak punya labubu ya, seperti teman-temannya nggak mau sekolah, mau sekolah. Kalau boleh usul, uangnya itu dipakai untuk guru-guru TK aja deh, untuk menambah honor guru TK jadi 2 juta per bulan. Gimana Bu? Setuju ya Bu? Setuju ya? Oke, hidup guru TK. Itu demikian dari saya. Ke pasar baru, udah ke pasar baru tadi ya. Sekarang ganti deh, ke pasar Kliwon beli bengkuang. Jangan lupa minumnya es selasi. Karena waktunya sudah mau pulang, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Mohon maaf, nama saya bukan Ristania, Kristiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Doni Damara, yang mungkin dulu ibunya itu pas hamil ngefans sama Doni Damara dan Bapak Prabowo, jadi namanya dijadikan satu, Bapak Doni Prabowo. Perkenalkan, nama saya Chandra Ristiana. Saya punya nama panggilan itu banyak. Saking banyak, kalau di jalan saya dengar suara wak, saya spontan noleh. Saya pikir dia teman saya. Dan sop buntut, sop udang, sop daging, sobat semua. Saya itu kalau di TK Sukun 1 biasanya dipanggil Mayor Teddy. Terima kasih. Teddy Bear. Karena saya sering membisikin ibunda tercinta saya, Ibu Dwita Hartanti, saat memberi sambutan. Jadi saya itu sangat mencintainya, jadi saya khawatir kalau dia sambutan aku nggak di sampingnya, aku khawatir kalau dia lupa akan sesuatu. Dan teman-teman, saya itu adalah seorang pelajar. Tapi itu dulu. Kalau sekarang saya pengajar anak-anak kecil. Dan Bapak Doni Simanjuntak, Bapak Doni, saya itu juga merasa kadang sama-sama seorang guru, tapi saya juga merasa iri sama PNS yang sama-sama berangkatnya itu jam 6.30, kalau PNS pulang jam 3. Saya pulang jam 2, berangkat, masuk kelas, bersihin semua dan segala rupa. Diberikannya segala rupa dan sayur mayur. Terus, tapi pernah saya lihat seorang PNS di jam yang sesuatu
itu bisa pulang. Kalau saya kok nggak bisa pulang ya. Dan padahal mereka gajinya juga 2 sampai 5 juta ya Pak ya. Iya enggak? Enggak. Berarti belum PNS. Terus gajinya itu sudah banyak. Tapi kalau kita guru PAUD, kenapa gajinya alhamdulillah baru tiket masuk surga ya Bu. Mudah-mudahan di bulan Januari nanti guru PAUD ya, guru PAUD nanti gajinya tidak hanya tiket masuk surga, tapi tiket naik pesawat. Dan teman-teman, sob-sob, setelah saya selidiki, ternyata PNS itu ada kepanjangannya. Pegawai nyaman sekali. Belum. Tadi saya sudah bilang Bu, pulang jam 2 ya. Tapi saya juga PNS alhamdulillah. Saya pegawai negeri Sukun. Terima kasih, I love you. Bicara masalah anak, kira jalan, ya, sejalan lautan. Bicara masalah anak, tema kita adalah inovasi mengatasi kecemasan. Jadi ada satu anak saya, namanya itu Haikal. Anaknya gempil, bukan Doni udah di sini, ya Mas. Ya. Mas Doni lagi loker, buka loker, lowongan kerja di rumah tangga. Ya. Iya. Jadi ada anak saya itu namanya Haikal. Kalau bermain sama teman, dia sangat meyakinkan. Dia itu kesana kesini kayak bola bekel, penculit, hilang, penculit, hilang, nanti muncul lagi. Nah, di sekolah saya ya, itu kalau pas waktu itu mau ada lomba itu kita mengadakan seleksi. Alhamdulillah murid di sana itu ada 2.500. Rencananya tahun nanti beberapa tahun yang akan datang itu muridnya segitu. Kalau sekarang nggak segitu, nggak, belum. Nah, dari seleksi itu, oh ya terima kasih untuk videonya. Silakan yang punya HP yang masih kosong boleh video dan fotoin saya sesuka hatimu. Seleksi, nah setelah diseleksi ketemu 5 anak dan ketemulah si Haikal dan tahu lomba apa yang akan kita ikuti. Itu adalah lomba azan, keren ya, keren dong. Pas mau lomba nih, pas hari H mau lomba, kita kasih masukan apa-apa. Tuh anak udah dikasih tahu, oke Miss, siap Miss, iya Miss, aku bisa Miss, meyakinkan, saya yakin. Oke, saya percaya kamu pulang bawa piala, saya gitu. Udah gitu, mau maju, pas hari H mau maju, dia tiba-tiba mogok, nggak mau bergerak. Sebagai guru yang baik, cantik, imut dan penuh perhatian kepada anak-anak, menurut saya kasihlah dia sesuatu. Ayo, kamu bisa. Saya bawa dia ke ruangan yang nyaman. Saya juga pas sudah sanggup aromaterapi yang kayak tusuk gigi. Nah, itu saya hidupkan, jadi saya berasa jaga lilin mau ngapain gitu. Nah, saya bawa ke satu ruangan. Nah, saya kasih aromaterapi, saya kasih relaksasi, saya kasih meditasi, saya kasih visualisasi, saya kasih amunisi. Setelah itu saya imunisasi. Setelah selesai dikasih sasi-sasi, saya bawa anak itu keluar, ternyata dia sudah fresh. Nah, saya yakin naik panggung aman. Di atas panggung saya percayakan kamu bisa, Haikal. Setelah di panggung saya tunggu 1 detik, 2 detik, 3 detik, sampai di 5 detik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duel,
Duh, saya di pojok, saya bingung. Saya baca wiridan saya. Tak bacain doa. Menango, 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 menango. Padahal saya yakin kalau dia nggak menang. Saya yakin kalau dia nggak menang. Ya kan? Menango, menango, menango. Tapi alhamdulillah setelah saya bawa masuk ke ruangan yang tadi nyaman, gelap, saya kasih visualisasi dan imunisasi tadi, dia sudah berhasil menyelesaikan adzan dari awal sampai akhir. Tapi alhamdulillah juga, nah berkat dari doa saya menango, 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 alhamdulillah Haikal kalah. Jadi cukup sekian dari saya, Deddy Corbuzier. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ikut-ikutan diskon jadi permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, Mas Deddy Corbuzier, Mas Deddy. Ya, yang saya hormati bapak-bapak, enggak ada, bapaknya dua. Betul, pas ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh hadirin tamu undangan. Dan tak lupa rekan-rekan sejawat para pendidik guru TK yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Happy Nugrahini. Saya biasa disapa dengan Bu Happy untuk di lingkungan sekolah kami dan juga di kegiatan-kegiatan kami yang lain serta di masyarakat begitu. Tetapi untuk di lingkungan keluarga saya biasa dipanggil Mbak Heni. Walaupun aslinya loh Bu, saya itu lebih senang dipanggil Happy gitu. Saya merasa seksi aja Bu. Apalagi setelah viral penyanyi cantik Happy Asmara itu, saya juga merasa cantiknya sama loh Bu. Oh iya, dilihat dari mana-mana saya tetap cantik. Dan ngomong jalukmu piye tak turutane. Begitupun suara Bu, ketika saya dipanggil dengan sapaan Bu Happy, saya juga suara saya tuh merasa semerdu suara Happy Asmara. Gitu ya, intermezzo. Dan jangan lupa, suami saya juga seganteng juga saya loh Bu. Tuh saksinya buka si hati, buka si hati. Gitu ya, intermezzo, mohon maaf. Jadi saya sebagai pendidik di TK Putri Cempa, Jekulok Gondarum, Jekulok Kudus, sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Jadi kurang lebih hampir 15 tahun berjalan. Nah, mengenai tema kita tentang kecemasan pada anak usia dini. Tentunya hal itu bukan hal yang asing lagi bagi kita para pendidik atau guru PAUD ya, guru TK ya. Karena setiap tahun pasti kita menemui kejadian tersebut dan mayoritas para murid baru pasti mengalami kecemasan itu. Kok misalnya kita guru PAUD itu ditanya, ada tesnya tentang apa sih kecemasan anak usia dini, bagaimana sih cara mengatasinya, bentuknya seperti apa sih, pasti kita dapat nilai yang bagus Bu, dapat D. Yang penting bukan ulang ya Bu, kalau E itu harus ulang, wah nek ulang repot, harus ada ekstra waktu, tenaga, pikiran, biaya, tes lagi, dapat E lagi, wah repot itu kalau kita ujian ya Bu ya. Tetapi tidak seperti itu. Kita sebagai guru PAUD harus menunjukkan kompetensi kita, bagaimana cara atau mentreatment putra-putri kita supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan aspek-aspek perkembangannya. Dan begini teman-teman, kebetulan di tempat saya itu setiap tahun ajaran baru, memang kebetulan ini rada promosi sedikit gitu ya, agak sombong sedikit gitu ya. Kebetulan di tempat saya itu lembaganya luas gitu ya, punya halaman yang luas. Jadi halaman tempat sekolah saya itu setiap tahun ajaran baru itu eventnya seperti ada tanggapan ketoprak. Jadi di halamannya itu pasti berjajar banyak sekali kendaraan para pengantar anak. Kok misalnya itu kita tarik satu saja 2.000,
Dan rencananya tadi yang dari TK Sukun kan rencananya 2.500 ya. Kalau murid saya ini saya rencanakan 3.000 lah, selisih 500. Jadi kalau 2.000 kali 3.000, berapa Bu? Itu dalam 1 hari loh. Bagaimana jika itu berlangsung selama 1 bulan, 1 semester, atau mungkin selama 1 tahun ke depan? Oh pasti gurunya itu seperti mendapat tunjangan sertifikasi gurunya. Oh semua, padahal guru di tempat saya itu banyak deh. Amin, tapi tidak seperti itu. Nah, begitupun juga di lembaga kami juga sudah memprepare untuk para penunggu, pengantar maksudnya Bu, bukan penunggu ya. Pengantar itu menyediakan tempat yang representatif, bisa bersoran, bisa untuk selfie, bisa untuk jagong-jagong. Intinya tempatnya nyaman lah, nyaman untuk ngerumpi sambil menunggu anaknya pulang sekolah. Nah, kembali lagi ke kecemasan anak usia dini. Apa sih kecemasan anak usia dini itu? Jadi kecemasan anak usia dini adalah bentuk kekhawatiran berlebih pada anak sehingga mempengaruhi kestabilan mereka. Nah, bentuknya ini bermacam-macam. Ada yang baru datang sampai pintu gerbang tantrum, akhirnya tidak jadi sekolah. Ada yang seperti itu ya Bu ya. Ada juga yang sampai sekolahan tiba-tiba macet ngomong, padahal di rumah juga ceringis sekali. Ada juga yang sampai di sekolahan malah sebaliknya, jadi banyak tingkah, banyak pola, banyak gerak yang tanpa makna. Ada juga yang tetap baik-baik saja, tetapi banyak juga yang harus ditempel sama penunggunya sampai jam pulang, dari jam masuk sampai jam pulang. Dan ini yang paling meresahkan kami Bu, mereka yang kecemasannya itu selalu setor pampers. Kami itu dapat paketan pampers setiap pagi. Kok ya kita itu para guru sampai gini ya, kok ya udah diempet dulu gitu loh, atau di rumah dulu, nanti baru ke sekolah kan bisa. Ngapain dadak ke sekolah Bu Guru? Ke kamar mandi. Kayaknya kita itu setiap hari hampir Bu, itu bisa berlangsung sampai mungkin kadang hampir 1 bulan aja. Anak itu terus, jadi bentuk kecemasannya itu setor pampers Bu, selalu BAB pas neng sekolahan. Pun gurunya juga kadang ya gini ya kok diempet dulu tanang, nah diempet dulu nanti di rumah nunggu mama, kok yang dadak Bu gurunya aja. Ada yang seperti itu juga nih. Jadi bentuk-bentuk kecemasan pada anak usia dini ini banyak sekali. Nah, disitulah peran kita sebagai pendidik untuk mengatasinya, memberi solusi atau mentreatment anak supaya mereka memang di sekolahan merasa nyaman. Nah, teman-teman, jadi sebagai guru di TK itu memang bagaimana kita menciptakan atau mencari solusi pada anak-anak yang mengalami kecemasan ini. Jadi kami yang pertama itu menggunakan cara yang konsisten dan berkesinambungan. Jadi memperlakukan anak secara ajak dan terus menerus. Bagaimana menciptakan kenyamanan pada mereka, supaya mereka di sekolah itu memang merasa nyaman, sehingga saat belajar dan bermain mereka mampu menangkap apa yang kita sampaikan, begitu. Kemudian selanjutnya untuk treatment atau solusi yang selanjutnya untuk mengatasi kecemasan ini adalah dengan cara komunikasi dengan orang tua. Bentuknya banyak sekali, nih. Untuk saat ini grup WA paling efektif. Mungkin kita bisa komunikasi via handphone, paling efektif. Kalau dulu ada yang namanya buku penghubung ya Bu ya. Ada ya Bu buku penghubung, tetapi juga tidak efektif juga. Percuma juga dibawa buku penghubung, besoknya lagi tidak ada respon, besoknya lagi ditulis lagi tidak ada respon, ya percuma juga. Selanjutnya adalah dengan kegiatan parenting. Nah kebetulan di lembaga kami parenting itu ada diselenggarakan 2 kali dalam 1 bulan. Karena ada parenting khusus bapak-bapak dan parenting khusus ibu. Kalau parenting khusus bapak-bapak Bu, kita sebagai guru PAUD itu modelnya sudah bukan mode guru lagi ya, tetapi mode seperti mbak-mbak di angkringan gitu Bu. Pernah melihat Bu? Mode mbak-mbak di angkringan gitu Bu. Jadi cara menyampaikannya itu seperti mbak-mbak di angkringan gitu Bu. Dan snacknya itu sudah tidak lagi snack seperti ibu-ibu
wali murid pada saat parenting begitu. Jadi snacknya itu rokok. Karena kegiatannya memang dilaksanakan malam hari. Kenapa malam hari? Karena memang bapak-bapak itu kan siang hari bekerja, gitu. Jadi ketika malam hari punya waktu luang, disitulah kami menyelenggarakan parenting khusus bapak-bapak. Jadi kita modulnya itu modul bak-bak angkringan dengan snack rokok, dan cara penyampaiannya pun seperti bak-bak angkringan seperti itu, Bu. Jadi bukan seperti Bu Guru lagi, apalagi menghadapi bapak-bapak muda gitu ya. Jadi kita ya agak lenje-lenje dikit gitu ya. Tapi aman, tetap aman. Nah, jadi berbahagialah kita para pendidik atau guru TK, dan sampai saat ini masih dikuatkan niat, masih dibesarkan hati kita, niat tulus kita. Semoga kita tetap bersemangat sehingga nanti, dan kita harus punya keyakinan bahwa saldo kita di BCA itu besar sekali, bank sentral akhirat. Demikian saya Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk nomor 3. Ijo royo-royo. Sudah siapkan, Bu? Nah, siapkan hati, siapkan semuanya ya. Nanti tiba-tiba kamar mandi penuh ini. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suasana yang bahagia ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa. Walaupun di tengah-tengah kesibukan dan kelelahan pekerjaan kita masing-masing. Ya, walaupun sebenarnya sebagai seorang guru belum bahagia-bahagia banget ya. Gimana kita mau bahagia? Kurikulum tiap hari gonta-ganti. Umpama kayak anak saya yang sering gonta-ganti baju. Gaji lumayan lah ya, berjuta-juta. Yang maksudnya tiap kali buka dompet isinya tinggal nota, namun kerjanya kayak orang Musa. Pertama saya masuk ke TK, hal yang saya pelajari bukan materi atau lagu atau permainan yang akan saya sampaikan pada anak-anak. Namun, saya belajar tentang pengucapan dan intonasi tentang salam. Saya berpikir, besok saya masuk kelas, saya harus mengumpamakan salam dengan intonasi dengan nada rendah apa dengan nada tinggi. Contohnya seperti ini. Kalau dengan nada rendah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tidak ada yang jawab pastinya. Atau dengan intonasi yang sangat tinggi. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak live musik dangdut koplo. Aduh, saya galau. Ini saya harus pakai nada apa ya? Merenung sendiri. Kembali lagi ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi kebebasan pada guru dan murid. Walaupun di rumah banyak anak yang sering bebas live TikTok. Mau ngikutin ibunya pada zaman Gen Z seperti ini, ibunya pun sama-sama juga ikut mantengin HP live jualan TikTok. Jadi seumpama dan ibarat kata ini, buah pohon jatuh tidak hanya di buahnya, tapi sepohon-pohonnya. Bunyinya hanya bruk tapi brok jatuh semua. Selain itu, kurikulum Merdeka memberikan kebebasan pada anak untuk agar mereka bisa mandiri. Namun, yang saya alami pada saat tahun ajaran baru, banyak anak yang cemas takut untuk ketemu sama lingkungan baru, sama guru baru. Mungkin di benak anak, di gambaran anak,
Pandangan anak itu, gurunya digambarkan seperti novel webtoon. Dia mah cantik, bodinya bagus lah. Ketemu saya, modelan guru seukuran oversize seperti ini, jadinya takut. Aman lah ya kalau anak berat badannya 13 kilo, bisa kita gendong, pondong, atau jujur. Rata-rata di sekolah saya, anak itu tidak terjangkit stunting, tapi stunting. Berat badannya 35 kilo. Bayangin aja Bu, 35 kilo. Jadi sarapannya seorang guru itu tidak hanya nugget ayam, tapi butuh kalori yang lebih tinggi, pakai nugget unta. Jadi dia butuh protein sehingga badan berenergi yang over. Selain itu, di sisi lain, kurikulum ini selalu mendarah daging supaya guru itu bisa lebih menarik agar bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan permainan sehingga anak dapat terbiasa dan bermotivasi untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dirasakannya. Namun, budaya di Indonesia sudah mengental bahwa budaya kita diam adalah emas, sehingga anak yang baik adalah di zaman dulu, anak yang baik adalah anak yang anteng, anak yang diam, anak yang tidak protes, anak yang penurut. Sehingga diam-diam sebagai guru kita tidak hanya mengajar, tapi ngajarin anak semules-mulesnya. Karena tiba-tiba anak BAB di celana. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang guru kita harus menjadi seorang penjaga semuanya pada anak. Jadi kita melebihi mayor Teddy supaya bisa lebih kuat dan bertenaga. Demikian dari saya sedikit. Jaya guruku, Kudus makin maju, Indonesia I love you. Luar biasa, I love you too. Oke, guyunya tadi Bu didanta karena video ya, nggak mau guyu. Padahal guyu ikut dihitung loh Bu. Ini kok gelap banget ya? Apa ini kalau pakai kacamata? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cepat aja dulu ya. Belum saya itu sudah ketawa sendiri. Karena apa? Hari ini lombanya itu stand up komedi. Jadi belakangnya aja ada komedi. Mau tidak mau kita harus ketawa. Nah, yang saya pikir itu gimana caranya buat nanti penonton pada ketawa. Karena komedi ternyata tadi di penilaian paling tinggi di ketawa. Mohon nanti jangan mahal-mahal ya ketawanya. Ya. Hari ini kostum kami itu anak PAUD. Jadi ternyata itu ribet sekali. Jadi anak PAUD ya. Mas Dodi udah ketawa. Jadi anak PAUD ribet sudah. Udah persiapan baju mana kira-kira cukup. Ya, cari ide apalagi. Oh iya, ada itu jilbabnya. Pakai udah pas. Oh ada anaknya. Titik sini pinjam ya, pinjam tasnya gitu. Ini juga gitu pinjam. Malam-malam mau beli, lupa itu satu. Tadi saya lihat teman-teman udah pada penuh aksesorisnya itu. Saya lupa satu. Karena apa? Tadi malam itu bilang sama bapak, Pak belikan jam gitu. Nah tahu-tahu itu datangnya dibawakan jam dinding. Dikiranya saya dinding gitu. Mau saya pakai enggak macam gitu. Jadi hari ini enggak pakai jam tangan.
Kadang saya itu heran, jam tangan ada, jam dinding ada, tidak ada ya jam kaki. Kira-kira gimana? Kalau pakai jam kaki, jam berapa nih? Bentar, saya lihat dulu ya jam kakinya, gitu. Jelas aja, gitu. Ya hari ini Bapak Ibu hebat semua ya, karena hari ini kita stand kita materinya tentang inovasi. Jadi inovasi guru mengatasi kecemasan anak PAUD. Nah, benarnya itu inovasinya banyak sekali. Saya di depan sini itu ya salah satu inovasi ya ini ya. Inovasi itu apa? Kira-kira nanti kalau berhasil jadi komika. Nah di kelas itu ya seperti ini nanti totalitas tanpa batas. Jadi gurunya juga modelnya anak PAUD gini gitu. Jadi belajarnya pakai komedi juga tapi mengena gitu. Jadi inovasinya banyak sekali. Saya takutnya tadi tidak lucu. Tadi yang nomor 2 itu lucu banget. Tepuk tangan untuk bubanya. Bubanya halo. Ya banyak ide. Ya banyak ide. Banyak ide. Banyak tawa, banyak senyum. Love you. Ya jadi takut nanti tidak senyum itu gimana? Karena ini guru PAUD. Nanti tidak senyum, tidak ketawa. Saya diteriaki itu. Dikasih tepuknya badut, pas dipaske kayak badut ya gitu. Nah hari ini inovasi guru ya kata Ki Hajar Dewantara. Nah tujuannya ini serius ya. Pernah dengar ya Ki Hajar Dewantara serius ini. Itu pernah bilang tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang dimiliki anak agar anak mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi bahagia harus tinggi, baik sebagai masyarakat, manusia maupun sebagai masyarakat, gitu ya. Nah jadi kita itu tugasnya nonton Bu, nonton ya, menonton ya, alon-alon. Kita yang mau bocah lagi ini gak iso didekati, nah ada apa, gitu, kasih senyum, dimotivasi gitu. Bukan mendorong, ini rasa ceket-ceket, gitu semuanya, ayo balik, gage, gitu, enggak, itu namanya ngoso-ngoso ya Bu ya. Itu bukan enggak cocok gitu sama tujuan pendidikan. Jadi nonton alon-alon. Tujuannya apa? Biar anak bahagianya gimana? Kan PAUD ya. PAUD inovasinya dengan apa? Bermain lah gitu. Jadi belajarnya dengan bermain. Belajar melalui bermain. Nah, saya pernah itu bermain. Waktu itu literasi. Ini enaknya apa ya? Literasi inovasinya udah itu aja. Waktu itu temanya buah-buahan. Nah, waktu itu tema buah-buahan saya punya ide. Wah, inovasinya ini pakai literasi buat itu aja. Drama jual beli, peran jual beli. Ya, hari ini tuh jual beli saya lihat lah. Kalau jual beli biasa gak cocok ini. Soalnya saiki ibu saya scroll itu Shopee, wah jual belinya pakai Shopee itu. Jadi pakai Shopee, wah jual belinya langsung dan online. Praktekkan, dah siap 2 ya. Yang satu online. Halo Maima, gimana kabarnya Ma? Oh iya, saya mau beli Maima, beli apa? Saya mau beli buah-buahan. Punya buah apa aja itu? Oh iya, saya punya buah jambu ada, buah apa lagi? Nanas ada, buah naga ada. Saya nggak ada Maima, wit nggak ada wit, buah kucing nggak ada. Ya kucingnya masih di rumah. Enggak, saya nggak suka buah itu. Witnya bilang, saya pengen beli buah apa? Buah tangan ada enggak? Oh enggak ada, adanya tangan panjang. Jadi inovasi-inovasi seperti itu biar anak senang. Jadi dia senang belajarnya itu ya. Jadi pakai metode drama. Ada lagi tuh yang lewat lagu. Ya. Ada lagunya gini, bermain melalui lagu. Jadi sobat-sobat shop ini tadi ya, katanya Bu Banyak tadi itu shop-shopnya. Sobat semuanya ini kan hebat ya. Jadi setiap apapun dilakukan. Nah, waktu itu tema makanan sehat. Nah, kami kan desa ya. Nah, kami di desa. Buatlah makanan sehat. Kalau makanan yang modern sudah banyak. Yang sehat-sehat saja. Biar apa? Biar lestari. Suruh, nak besok bawa makanan sehat ya. Bekalnya kita belajar makanan sehat. Iya Bu, wah antusias itu
bilang ke ayahnya ibunya. Besoknya bawa di rumah saya sudah siapkan makanan sehat akses gue klepon ayah gitu. Pas di pasar beli klepon hijau-hijau. Nah terus saya bilang, wah saya besok siapkan tepuk klepon bulat-bulat warnanya hijau dimaam ceplus manis, wah cocok ini gitu. Jadi saya sudah siapkan. Ternyata pagi-pagi itu anak-anak datang itu udah disiapkan. Saya sudah bilang, halo anak-anak, hari ini kita mau belajar apa ya? Belajar itu makanan sehat ya, makanan tradisional. Bu guru hari ini bawa klepon, anak-anak bawa apa ya? Ya banyak cepat-cepat itu sudah di sebutkan satu-satu. Saya sudah mau siap tepuk klepon tadi ya, yang sudah saya siapkan. Ya sekarang kita tepuk klepon dulu, tepuk klepon bulat-bulat gitu. Ada yang nyeletuk, bu, aku gak seneng klepon, seneng kok gak seneng kok ayo, kan gitu. Bilang gitu. Iya bu, ibuku itu jualan apa? Pakai lagu apa mabruk gitu. Bingung kan? Gimana ya caranya ke lagu kok apa? Tiba-tiba saya itu sakit. Ya Allah kok mules buat ini. Dan saya ke sana dan mau ke toilet nak, saya ke toilet dulu ya. Sebentar ya, saya mau ke toilet. Mules ya. Saya toilet duduk. Ini kok baru mules banget ada apa ya? Lihat ke atas ya. Lihatnya apa? Ke bawah, lihatnya ganti look. Ini nanti gimana ya? Ide cari ide, ya saya aduh pengen keluar ini, enggak keluar. Keluar ide. Oh iya, ada idenya. Jangan pulas lagi, kembali ke kelas. Ya gitu. Kembali ke anak-anak. Ini sudah ada nih. Di Bu Guru punya ide. Apa ya, lagu apa? Yuk kita sama-sama nyanyikan. Antusias itu, asik apa gitu. Oh apem bentukmu bunder-bunder, apem bikin perutku lapar. Wah cocok itu apem. Ada lagi, ya bu aku tidak bawa apem, aku bawa ganti lut bu. Wah ganti lut, wah oke gitu saya. Oh ganti lut, warnamu coklat imut. Ganti lut, bikin kenyang di perut. Itu ada lagi getok. Wah iya ini getok enak ini getok. Getok ini bentuknya gimana ini? Bingung saya. Bisa ini. Oh getok bentukmu melenduk. Getok. Gak bikin aku batuk. Itu ya. Itu lagu-lagu yang kadang kita itu ting gitu ya. Karena apa? Guru PAUD itu saya kata ya, makanya apa gitu loh, kok sering ada ide. Mungkin makanya itu tidak cuma lampu gini ya, lampu petromak kali ya, bahkan. Jadi banyak idenya itu. Nah, itu waktu itu seperti itu. Nah, saat itu kemudian ada ini kegiatan tema binatang. Nah, tema binatang sudah saya serius, tapi itu, nah seriusnya itu sudah saya siapkan lagu-lagu yang sesuai. Tiba-tiba anak-anak bilang, bu ada semut banyak bu gitu. Wah ini kan kalau kurikulum merdeka langsung ya yang sesuai. Itu wah oke ini ada semut. Langsung ini ide muncul semut, lagu semut. Nah cari di sini semut, di sana semut, di mana-mana ada semut. Oke, anak-anak bilang gitu. Di sini semut, di sana semut, di mana-mana ada semut. Kalau berjalan dia berjajar, kalau bertemu bersalaman. Ya bersalaman apa enggak bu? Ya kan? Semut kalau bertemu bersalaman ya. Tahu enggak pernah lihat salamnya semut? Gimana? Kan gini tok ya, gini, nah gini, terus gini gitu ya. Kalau tidak pernah lihat kalau di loop ya pas di loop gitu coba sekali ya. Di loop itu salamnya semut gini, bersalaman kita salam. Salam lagi. Begitulah, itu salamnya semut ya. Kalau salamnya kita, terima kasih. Saya Nini Dianti. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, inilah dia Ibu Eni. Tapi kayaknya nanti suara saya hilang. Nggak biasa pakai mic ada kabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ari, Ibu Rosi, Ibu Eti, Ibu Erni, ibu-ibu semua. Saya sudah kenal semuanya ya. Cuma ini yang di depan nih loh yang saya belum kenal. Siapa namanya Pak? Siapa? Siapa? Doni. Kenapa saya mundur? Kenapa saya mundur? Karena saya ingin mengenal lebih jauh dengan Bapak. Bu, kenapa saya pakai ini ya Bu? Karena ini tuh juknisnya harus pakai kostum anak gitu ya. Saya pikir saya bingung cari kostum apa yang murah dan meriah gitu. Akhirnya saya pakai murid saya ini Pak. Jujur ini kelas TKA. Iya, ini kelas TKA. Kemarin pinjem-pinjem gitu, terus saya tuh malah saya tuh malah kayak nyanyi Superman gitu. Kalau Superman kan CD-nya di luar gitu ya Bu. Iya, kalau saya jadi Superwoman, mini setnya di luar. Ini jadi kayak mini set seperti itu. Nah, akhirnya ini dapat yang lebih besar. Jadi beginilah. Dan salut ya ada acara stand up komedi gitu ya untuk guru PAUD, dan ini mungkin acara yang belum pernah terjadi seperti itu. Dan ini dalam rangka Hari Guru seperti itu ya. Tepuk tangan dong untuk guru semua. Guru itu menurut saya, terutama ini Pak Doni ya, saya tuh berasa di depannya Fajar Nugra Pak. Itu kan guru itu kebanyakan mokondo. Jangan ngeles dulu loh Pak, mokondo. Model konsistensi dan doa. Gimana enggak? Terutama ini ya, tadi kan Pak Doni gitu, saya belum PNS gitu ya. Otomatis honorer gitu kan. Oke. Itu mokondonya banget itu Pak Doni. Mokondonya brutal. Gitu kan. Iya. Karena apa? Tiap pagi kita berangkat pagi, kadang pulangnya siang sampai sore hari begitu kan. Orang mikirin gaji, walau kadang gajinya cuma cukup beli sabun Lifebuoy gitu ya Pak ya. Iya, karena mau beli sabun yang lebih tinggi kayak Nuvo itu udah cukup. Siswi apalagi mahal gitu. Kalau Lifebuoy mungkin agak gitu ya Pak ya. Seperti itu. Dan menurut saya guru PAUD itu, guru TK ini ya, guru PAUD itu IGTKI Pak. Kalau ini semuanya tergabung dalam IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Kalau lebih pasnya itu Ikatan Guru Tak Kenal Imbalan. Ya kan? Imbalannya nanti di akhirat. Dan menurut saya ya Pak ya, guru PAUD itu awet muda loh Pak. Ini tuh saya berasa di depan anak-anak SMK yang lagi pengkaderan PAN. Iya. Iya kan? Iya. Gitu kan. Kenapa? Karena guru PAUD itu yang dikonsumsi itu yang sehat-sehat. Contohnya sayur. Guru PAUD itu sangat suka sayuran, terutama sayur sawi. Enggak Bu? Betul enggak Bu? Sawi itu sabar dan mawas diri. Salah satu yang membuat saya bertahan jadi guru PAUD itu percaya bahwa inna muhamma as-sabirin. Betul apa enggak ya? Ada enggak budaya seperti itu? Ya, inna muhamma as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar dan
yakin guru PAUD itu yang menempati nomor 1 sabarnya. Amin. Gimana enggak? Kita itu tiap hari selalu bersama manusia-manusia kecil yang energinya itu tak terbatas, kayak ada baterai cadangan di tubuhnya. Andaikan guru PAUD itu ikut lomba olimpiade pasti menang di cabang olahraga lari maraton. Enggak? Lari-lari terus mengejar muridnya seperti itu. Gitu kan? Sabarnya luar biasa. Mungkin kalau ada superhero baru gitu ya, mungkin guru PAUD lah yang itu, yang cocok jadi superhero itu. Dia akan dengan senjata andalannya. Biasanya kalau superhero ada tendangan halilintar seperti itu. Kalau guru PAUD sabar infinity, yes. Karena memang sabarnya tak terbatas seperti itu. Dan nomor 2 itu adalah brokoli. Tahu enggak Bu brokoli? Brokoli itu suka berorganisasi dan berkolaborasi. Ya. Itu yang seperti di depan saya ini, beliau ini semua organisasi di KBI, ada Fataya, ada Muslimah, ada PKK desa, RT, RW sampai kecamatan diikuti. Ada GO. Ya, GO. OGOW. Ada Gerwani. Saya salah satu Gerwani. Gerakan Wanita Pemberani. Gerwani. Semua diikuti. Yang ketiga, ada ini mungkin paling disukai ya, ada terong, jangan macam-macam ya Bu. Terong, tekun, rajin dan tidak sombong. Karena terong nggak mungkin tekun, kalau tekun terung. Jadi terong, tekun, rajin dan tidak sombong. Ya Pak Doni boleh cross check ini ke dinas, boleh cross check di dinas. Yang paling rajin, paling ramai pesertanya kalau ada pelatihan siapa ayo? Guru PAUD kan paling rajin dan mereka itu tidak sombong. Gaji cuma 50. Benar cuma 50 tapi dia tidak sombong. Walaupun tuh Mas Doni cari motor-motor itu kalau ada edisi 80 tidak bakal menemukan Mas. Itu PCE, PCK dan lain-lain semua. Ya, dan teman-temannya. Tapi tidak sombong. Dan alhamdulillah dari semua teman-teman saya itu yang paling punya budi besar Mas. Ya. Karena suami saya budi Mas. Oh iya. Ya, satu lagi ada lagi lampu. Loyal, amanah dan berbudi. Loyal, amanah dan berbudi. Loyal. Kalau kakak-kakak kelas kita, guru-guru kakak-kakak kelas kita gitu kan, SD, SMP, SMA, ada jam istirahatnya gitu. Kalau jam 9 kita istirahat. Ini saya mau minta waktu boleh? Agak molor gitu. Karena saya tidak peduli ini mau menang atau kalah. Saya pengen mengungkapkan yang ada di hati. Ini ada saya nggak peduli mau ini nanti waktunya mau dipotong, nggak masalah. Saya mau minta waktu molor dikit boleh? Terima kasih, I love you. Gitu ya. Tadi sampai mana ya? Kalau kakak-kakak kelas kita itu jam 9 gitu kan ke kantor terus mentak di sapi dan kita tidak ada jam istirahat sama sekali. Kita mau ke toilet aja mikir nanti anak-anak itu semua kita harus bernegosiasi. Makanya dilarang keras untuk guru PAUD tiap pagi itu sarapan pedes sama minum es. Nanti jadi basement. Apa basement? Geser. Nanti anak-anak kalau tadi Bu Eni cari ide kamar mandi. Kan sudah wah anaknya gimana? Nah, temanya inovasi mengenai kecemasan anak di sekolah. Ini agak lain kalau ini saya itu guru PTK untuk kenaikan PAK atau ini kayak biasa lomba guru berprestasi seperti itu. Iya kan? Judulnya itu
Tapi kalau menurut saya untuk stand up itu saya agak berat gitu. Agak berat. Ya, tapi ya apa, saya coba gitu ya. Nah, anak cemas harus menurut pengalaman saya gitu, anak cemas itu ada 3 yang harus dilakukan guru. Ini pengalaman saya, mungkin kalau ibu-ibu bisa ada lagi. Anak cemas, guru beringas. Ya. Anak cemas, guru beringas. Setelah beringas, guru harus banyak mulus. Dan yang terakhir, guru harus selalu suci. Selalu suci. Gitu. Anak cemas, guru beringas. Bukan kedekatan dan kasih sayang. Itu APE yang judulnya kok koja, otak ajaib, kok otak pinter, lewat sama beringas, diberikan kedekatan dan kasih sayang. Tapi kalau saya ini yang beringas ini mungkin agak susah ya, nggak macam saya. Soalnya pernah satu kali murid saya coba kasih kedekatan, sini nak, saya belum. Anaknya nangis kejer, Bu. Kenapa? Ibu, kan kok belum? Gagal saya beringasnya. Gagal. Belumnya Bu guru sakit kena ininya. Ibu maaf ya nak, mungkin besok lain kali Bu guru tak gemukin dikit biar tulangnya agak kelihatan. Yang kedua mulus. Full tulus. Beringas doang kalau nggak fulus percuma gitu ya. Misalkan seperti ini, ada anak cemas dipeluk berikan kehangatan, tapi dipeluk kayak anakku tak mau penuh kan sampai dia dia bakalan menang anak-anak tangga kecil karena dia tahu anak-anak itu instingnya sangat kuat seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, guru harus selalu suci. Seperti di pikiran mesti guru wudu terus gitu ya. Sini, ya jadi ngajar. Kenapa suci? Stand up komedi anak usia dini Ibu. Nah, gitu ya. Karena ini memang yang sangat diperlukan gitu. Karena anak-anak itu juga butuh hiburan, Bu. Tidak kayak orang tua aja yang butuh hiburan seperti itu. Kalau orang tua bisa stres karena kerjaan, mikir cicilan, mikir penilaian gitu kan. Mikir belum Mas Joni pernah rumah tangga loh ya Mas ya, tapi gagal rumahnya 3 tangganya aja. Itu kan pasti ya. Gitu, stand up komedi anak usia dini seperti itu. Karena anak-anak butuh hiburan juga, anak-anak juga bisa stres gitu. Anak-anak itu nggak bisa, kadang ada pelajaran gambar atau apa itu, kadang nggak bisa buat lingkaran aja, mewarnai keluar garis aja mereka jadi bete gitu kan. Nyanyi lupa lirik aja mereka jadi nggak pede seperti itu. Jadi kita harus selalu suci, harus selalu bisa suci. Ya, anak-anak kadang anak-anak butuh hal-hal kecil dari kita, kadang cuma guru menirukan suara binatang itu anak-anak juga senang. Guru menirukan hantu kesayangannya, hantu imajinasinya kayak itu juga anak-anak sudah sangat senang seperti itu. Anak-anak ketawa, orang tua dan ibu guru. Anak-anak ketawa, orang tua dan ibu guru. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Riawati Putra Nugroho. Mohon maaf kalau waktunya molor. Iya, terima kasih Bunda. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penggemar saya. Pagi-pagi makan teri. Selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan,
Nama saya Cikgu Karyanasari dari Rejosari yang selalu dinanti dan wangi sepanjang hari. Loh, kok wangi? Loh, nama belakang saya kan Sari, nama belakang desa saya juga Sari. Sari itu artinya apa, Bu? Bunga kan? Yang artinya itu wangi. Nah, selain wangi, orang tuh kalau lihat saya bikin adem, ayem, tentrem, adem sari. Dan anehnya lagi, Bu, orang tuh kalau lihat saya bawaannya pengen makan. Kalau ada abang-abang sari roti, roti sari roti, bawaannya pengen makan. Ya enggak, Bu? Saya itu seorang guru PAUD ya, Bu. Apa Bu tadi, Bu? Guru PAUD. Di KTP saya itu, Bu, pekerjaannya itu status pekerjaan guru. Tapi menurut saya itu tidak cocok untuk saya. Kenapa, Bu? Cocoknya itu pekerjaan saya itu buruh harian lepas. Saking lepasnya itu, Bu, saya tuh di sekolah ini jadi tukang kebersihan, suka mulungin botol bekas, daun-daunan kering, dan jadi grab untuk anak-anak, Bu. Tahu nggak, Bu? Grab nggak tanggung-tanggung, Bu. 10 anak, bayangin tambah 1, jadi Persepau, Persatuan Sepak Bola PAUD. Nah, motorku kan cuma 1. Gimana, Bu? Kan bolak-balik kayak touring Kudus Bali aja. Jadi guru PAUD di era sekarang itu, Bu, dituntut untuk kreatif, berjiwa sosial, inovatif, dan memiliki usus yang panjang, Bu. Baik, usus yang panjang, baik. Lah kok bisa, Bu? Iya, guru PAUD itu harus sabar ngadepin anak rewel, sabar ngadepi bocah ngopol, sabar ngadepi bojone uang barat, Bu. Maksudnya wali murid loh, Bu, ya, bojone. Dan jadi guru PAUD itu berinovasi tinggi harusnya, Bu. Saya itu ngajarnya kan di pedesaan, deket gunung, Bu, deketnya gunung. Sana ya, Bu, gunung. Mana sana? Bingung saya di sini. Pokoknya yang dekat gunung ya, ada, Bu, di pedesaan. Kita waktu PPDB itu kan, Bu, kita kan ngadepin anak-anak yang baru datang. Biasanya kan diantar orang tuanya, jeng diantar orang tuanya. Dan ada juga diantar, enggak diantar, berangkat sendiri, sudah berangkat sendiri. Dan ada juga diantar orang tuanya sambil bilang kepada saya, aku titipkan dia lanjutkan perjuangan kutunya. Nah, jawab, Bu, mana piro? Ya enggak? Tapi enggak ya, Bu, guru PAUD semuanya tuh ikhlas, sabar, jaminannya surga. Amin ya, Bu, amin ya rabbal alamin. Percaya bisa masuk surga. Dan guru PAUD di era sekarang ini, Bu, kita kan dituntut untuk inovatif, kreatif, pintar juga di IT ya, Bu. Kan kita disuruh pintar inovasi, kreatif, dan pintar IT. Kita sebagai guru terlalu sibuk dengan pekerjaan ya, Bu, administrasi. Belum lagi
kalau dapat SMS dari komandan, disegera menghubungkan BOW dan Arkas besok pagi. Astagfirullahaladzim Bu, saya tuh kalau malam tuh ngelilir Bu. Ngelilirnya itu bukan buka HP Bu, buka HP. Ya Allah Gusti, besok pagi harus mengumpulkan. Itu guru PAUD Bu, guru PAUD itu seperti itu. Jadi kalau tidur itu was-was Bu, kalau tidur pengen mimpi yang indah ya Bu, tapi tidak bisa, selalu was-was dengan HP-nya. Kalau tadi ada undangan, belum lagi ini tadi pagi Bu, dapat WA, Nuning, ada inspektorat datang, segera melengkapi foto-fotonya, jam 9 dikumpulkan. Baca Bu, berarti guru PAUD itu Bu, aduh, tekan terus ragu. Lah gimana mau pulang? Lah HP-nya harus standby. Lah HP-nya saya itu tak taruh situ, bisa dia standby. Kenapa tak ketawa? Jangan serius deh Bu, lihat saya yang cantik ya Bu. Enggak ya Bu ya, saya itu terkadang itu Bu bisa berubah bentuk loh Bu. Iya, jadi guru PAUD itu kan tadi kan waktu PPDB anak-anak datang kan merasa cemas, takut dengan lingkungan yang baru itu ya Bu. Kita kan sebagai guru bisa jadi berubah jadi badut, bisa geol di depan anak-anak, bisa juga jadi ultraman Bu, bisa. Lah waktu anak pipis Bu, pipis. Tapi setelah sampai kamar mandi, aduh sudah pipis di celana. Aduh, berarti kurang cepat. Kita harus seperti ultraman Bu, harus cepat power, kita berlari. Gitu jadi guru PAUD. Saya jadi ultraman. Kita jadi guru PAUD itu bisa juga jadi penyanyi Bu. Loh, bisa jadi penyanyi dadakan kayak tahu bulat. Biasanya kalau kita nyanyi yang familiar dengan anak itu apa Bu kalau masuk sekolah? Ayo coba tebak Bu. Apa Bu? Di era sekarang, di era yang dulu, balonku ada 5. Biasanya seperti itu. Anak kan biasanya yang didengar kan balonku ada 5. Tapi menurut saya tidak cocok di era yang sekarang. Kenapa Bu? Kan balonku ada 5, terus meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Nah, bukannya kita harus membuat hati anak tenang ya Bu, tapi kok di lagu balonku ada 5 ini hatinya malah satu kacau, hanya gara-gara satu balon. Bayangin Bu, kalau balonnya meletus semua, ambiar dong. Jadi ambil, jadi balonku ada 5 ini sudah tidak cocok lagi. Wah, waktunya saya pulang nih. Maaf ya, saya pulang dulu. Sebelum pulang, izin berpantun ya. Iwak teri dipangan boyo, menawi lepat nyuwun ngapura, boyo mati dipangan sepat. Saya Cikgu Karyana Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum.